Partai Golkar kini tengah digoyang isu musyawarah nasional luar biasa atau Munaslup. Gelaran Munaslup ditargetkan untuk menggeser Erlangga Hartarto dari kursi ketua umum, sementara ada nama Luhut Binsar Panjaitan. Ini santer terdengar sebagai yang siap menggantikan. Kita bahas gejolak yang terjadi di tubuh Partai Golkar saat ini. Bergabung bersama saya hari ini di Studio 2 CNN Indonesia, ada politisi senior Partai Golkar, ada Lawrence Siburian. Pak Lawrence, terima kasih sudah hadir bersama kami di CNN Indonesia. Dan juga berikutnya ada Waketum dari Partai Golkar, ada Erwin Aksa. Bang Erwin, terima kasih sudah hadir di CNN Indonesia akhir pekan seperti ini ya Bapak-Bapak. Terima kasih sudah diundang. Terima kasih banyak. Saya harus tahu dulu sebelumnya kepada dua narasumber saya ingin tahu jawabannya satu persatu. Mengenai keadaan Golkar saat ini menjelang kontestasi pemilu 2024 seperti apa? Mungkin saya ke Pak Lawrence dulu. Sesolid apa Anda melihatnya? Jadi begini, Partai Golkar ini kan partai yang sudah terlama ya, dari partai-partai yang ada saat ini, dan sudah cukup matang, sudah cukup berpengalaman, tidak hanya menghadapi berbagai persoalan di internal, tetapi juga di luar Partai Golkar juga. Nah, kita melihat bahwa kami melihat dari tahun lalu ya, tahun lalu kami melihat, dan sebenarnya kami menginginkan Munaslup itu tahun lalu, bulan Juni-Juli, senior-senior ini, tetapi di dalam evaluasi kami, kita kasih waktu 1 tahun lagi kepada Erlangga untuk merubah situasi Partai Golkar yang dari 14,75% turun terus hingga di tingkat saat ini survei-survei itu 6% ya. Dan elektabilitas Pak Erlangga juga tidak sampai 1% sebagai capres untuk pemilu yang akan datang. Nah, jadi kita udah mengevaluasi ini, dan kita oleh karena itu minta supaya Pak Erlangga itu secara dewasa ya, secara matang, secara melakukan kontemplasi dan berpikir dengan baik bagaimana Partai Golkar ini supaya tetap menjadi partai yang besar, yang menang dalam pemilu. Kita pada waktu reformasi 2004 kita itu nomor 1 ya, padahal pada waktu begitu reformasi Partai Golkar ini digugat untuk dibubarkan oleh 300 LSM di Mahkamah Agung. Saya sendiri sebagai ketua tim pengacaranya dan kami menang. Dan oleh karena itu kemudian Partai Golkar itu berjalan terus hingga hari ini. Tetapi juga kami melihat dalam perkembangannya sangat memprihatinkan, tidak diurus dengan benar ya. Jadi kami melihat Pak Erlangga ini leadershipnya kurang untuk memimpin partai. Dan juga waktunya juga kurang karena dia juga tidak turun ke daerah. Pada waktu saya DPP Golkar zaman Pak Akbar Tanjung, setiap Jumat Sabtu Minggu kami berada di desa sama Pak Akbar ya, keliling Indonesia. Jadi betul-betul kita dengar suara hati rakyat, kebutuhan rakyat, dan kita tolong, dan kemudian kita perjuangkan di parlemen ya, bahkan di pemerintahan juga supaya menjadi kenyataan. Nah, ini kita melihat bahwa hal itu tidak dilakukan oleh karena Pak Erlangga tidak ada waktunya untuk mengurus secara internal Partai Golkar. Dan kami pada waktu itu tidak tahu kalau Pak Erlangga ini ada kasus. Nah, kemudian bukannya ini sudah santer lama? Kami kan 1 tahun yang lalu mengevaluasi. Harusnya Munaslup itu 1 tahun yang lalu, Juni-Juli. Nah, ternyata kami kasih waktu perpanjangan sampai 1 tahun, tiba-tiba ada kasus. Nah, setelah kami mengetahui ada kasus, kami mempelajari lebih dalam bahwa Pak Erlangga itu ternyata ada kasus di semua instansi. Ya, di kepolisian dia ada 2 kasus ya. Dugaan ya? Ya, info yang kami dapat diduga ada 2 kasus di kepolisian soal asusila dan soal pemukulan. Dan juga kami mendapatkan info juga dugaan ada kasus di KPK ya, itu soal kartu kerja. Dan juga kami juga mendapat info dugaan dia memiliki kasus juga di Kejaksaan Agung ada 3 ya. Yang pertama soal ekspor CPO, yang kedua soal impor garam, dan yang ketiga soal impor biji besi. Ini baru kami ketahui semua setelah begitu kami mengikuti, ternyata Pak Erlangga di luar kelemahan-kelemahan yang sebagaimana saya sampaikan dalam beberapa saat yang lalu di berbagai media, ternyata punya kasus juga yang cukup banyak. Nah, oleh karena itu kami sangat khawatir kasus-kasus ini dipergunakan oleh lawan-lawan politik untuk menjatuhkan Pak Erlangga dan Partai Golkar. Nah, malah yang kami temukan kemarin dia ketemu Ibu Puan
mencari suaka politik ya, atau mungkin dia minta supaya kasus-kasus ini dihentikan. Ya nggak mungkin lah kasus-kasus dihentikan kan. Nah mungkin juga dia berkoalisi akan melakukan koalisi dengan PDIP. Harus dibahas dulu dalam pleno ya, rapat Golkar itu harus diadakan pleno, diputuskan bahwa kita akan melakukan koalisi dengan PDIP atau dengan partai manapun ya. Setidaknya itu kalau bisa di dalam rapim, tapi setidaknya dalam rapat pleno, tapi itu dia tidak lakukan. Ini Bang Erwin udah senyum-senyum nih, kayaknya pengen bisa membahas, bisa menjelaskan mengenai tudingan-tudingan yang tadi disebutkan oleh Pak Lawrence. Kondisi Golkar saat ini dengan tudingan tersebut seperti apa? Sebenarnya kondisi Partai Golkar itu baik-baik aja, karena kan di Golkar itu ada dokumentasi yang rapi, ada peraturan organisasi yang rapi. Kemudian ada pengurus-pengurus di tingkat 2, di tingkat 1. Dan saya kira di bawah Pak Erlangga itu ada wakil-wakil ketua umum, ada pengurus harian, ya, dan ada pengurus pleno. Yang ingin saya ceritakan di sini bahwa memang setiap pemimpin Partai Golkar itu beda-beda stylenya ya. Memang zamannya Pak Akbar, zamannya Pak JK, zamannya Pak Ical dan Pak Novanto, nah terakhir kan Pak Erlangga. Jadi saya mengikuti Partai Golkar itu sejak 2004 waktu Pak JK menang di Munas Bali, kemudian Munas Riau, Pak Abu Rizal Bakri. Jadi saya mengikuti persis bagaimana cara leadership atau ketua-ketua Partai Golkar. Yang pertama ingin saya ceritakan bahwa terakhir pemilu Partai Golkar itu menang 2004 ya, seperti yang dikatakan Bang Lawrence, di mana Partai Golkar waktu itu belum punya anak cucu, ya Partai Golkar masih memiliki tokoh-tokoh termasuk Pak Prabowo, Pak Wiranto, Pak Surya Paloh. Jadi Partai Golkar waktu itu menang dalam pemilu 2004. Setelah itu ya Partai Golkar kemudian punya cabang nih ya, Partai Gerindra. Kemudian ada Hanura, ya, kemudian ada Munas Rio lagi, kemudian muncul lagi Nasdem. Jadi Partai Golkar itu selalu yang tadi saya katakan ada mekanismenya, ada mekanisme Munas, ada mekanisme Rapimnas, ada Rakernasnya, dan ada Munas itu kemudian menghasilkan rekomendasi Munas, keputusan Munas. Jadi dalam keputusan Munas atau rekomendasi Munas di situ mengatakan bahwa mengusulkan kader terbaik Partai Golkar untuk menjadi orang nomor 1 atau orang nomor 2 dan memberikan mandat penuh pada ketua umum terpilih. Tidak menyebutkan nama Pak Erlangga ya. Jadi di situ memberikan mandat penuh kepada ketua umum terpilih untuk mencari momentum yang tepat untuk berkoalisi dalam rangka Pilpres. Jadi pemilu Pileg itu berbeda dengan pemilu Pilpres. Pilpres itu ya urusannya tentunya ketua umum mencari koalisi. Kalau Pileg urusan daripada caleg-caleg kita. Dan caleg-caleg Partai Golkar saya kira sekarang ini banyak yang bagus-bagus, banyak yang masuk dari partai lain, banyak mantan bupati, banyak tokoh-tokoh yang sekarang ini ingin berkarir di Partai Golkar dan ingin mendapatkan kursi tambahan dari hasil 2019. Jadi analisa kami berbeda dengan analisa lembaga survei. Kalau lembaga survei itu kan persepsi publik. Kayak kita survei produk, persepsi publik terhadap produk A, produk B, produk C. Nah, jadi itu adalah persepsi publik. Tidak bisa dikonversi kepada kursi. Tidak bisa dikonversi kepada suara, karena suara itu kan nanti digarap oleh masing-masing caleg, door to door. Kemudian juga nanti ada perhitungan berapa suara dapat 1 kursi, berapa suara dapat 2 kursi. Sehingga di bidang saya ini menghitung kita ada berapa dapil sih yang harus kita fokus untuk mendapatkan kursi tambahan. Dapil-dapil mana yang berisiko bisa kehilangan kursi Partai Golkar. Jadi cara berpikir kita begitu, bukan melihat elektabilitas. Saya paham sekali kalau Partai Golkar itu adalah partai kader yang sangat terbuka dalam penyampaian sikap dan pandangan ya. Ini pandangannya sekarang berbeda. Urgensi Munaslup perlu atau tidak? Begini, Munaslup itu baru terjadi 2 kali. 2017. Pertama Pak Abu Rizal Bakri, ya kan? Di mana Pak Abu Rizal Bakri sendiri yang mengantarkan Munaslup di Bali. Terpilih Pak Novanto. Jadi bukan berarti
Pak Abu Rizal didesak dan kemudian menyelenggarakan munaslup. Tidak, karena itu tadi disampaikan bahwa Pak Abu Rizal dengan sukarela mengadakan munaslup. Itu yang pertama. Sekjennya Pak Idrus Marham waktu itu juga. Yang kedua adalah pada saat Pak Novanto ditahan KPK. Beliau berhalangan tetap. Nah, sehingga ditunjuklah PLT dari unsur DPP. Nah, waktu itu PLT-nya Pak Erlangga. Sehingga supaya organisasi itu berjalan dan kita juga memasuki pemilu 2019. Harus ada ketumnya. Harus ada ketua umum definitif karena harus ada tanda tangan di KPU dan sebagainya. Sehingga diadakan munaslup, terpilihlah Pak Erlangga. Jadi baru ada 2 kasus munaslup yang terjadi di Partai Golkar. Jadi melihat perbedaan pandangan saat ini perlu atau tidak? Kalau bagi saya, Partai Golkar sedang berpikir pemilu pileg. Karena berbeda tadi saya katakan, pemilu pileg dan pemilu pilpres. Kalau teman-teman yang berkepentingan pilpres, mungkin punya keinginan bagaimana Partai Golkar berkoalisi dengan kepentingan tertentu. Tapi buat pileg, saya kira bagaimana Partai Golkar menempatkan orang-orang terbaik di setiap dapil gitu. Sehingga kita bisa dapat kursi tambahan dan tidak kehilangan kursi. Itu aja bagi Partai Golkar. Pak Lawrence, kalau kita tadi menilik ke belakang ya disebutkan 2 munaslup terakhir 2017 begitu ya, itu sejarah yang sangat cepat, munaslup yang sangat cepat di Partai Golkar. Kalau kita berkaca dengan itu, apa yang mungkin terjadi dalam munaslup yang mungkin akan diadakan dalam waktu dekat? Tapi kita tahan dulu jawabannya, kita akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Anda kembali bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Kita masih dalam pembahasan mengenai gejolak yang terjadi di tubuh Partai Golkar. Tadi saya terakhir bertanya kepada Pak Lawrence, apa yang mungkin akan terjadi dengan tudingan-tudingan tadi ya yang disebutkan yang mungkin akan mengerucut kepada munaslup. Apa yang akan terjadi dalam munaslup kalau kita berkaca pada 2017 munaslup yang juga kita tahu waktu itu Setia Novanto jadi tersangka. Kemudian sekarang mungkin memang belum ada statusnya. Tapi apa yang akan terjadi jika munaslup itu betul terjadi? Ya, jadi begini. Di dalam kasus yang Pak Erlangga saat ini dipanggil oleh Kejaksaan Agung, kami membentuk tim pengacara lebih dari 30 orang. Dan kami semua diskusikan analisis bahwa Pak Erlangga itu sudah memenuhi persyaratan ya untuk ditetapkan sebagai tersangka. Ya. Nah, oleh karena itu kami kemarin dulu melakukan press conference ya toh, bahwa sebaiknya Pak Erlangga sebelum ditetapkan tersangka mengundurkan diri seperti Pak Idrus Marham. Pak Idrus Marham itu sebelum ditetapkan tersangka ketika Menteri Sosial dia mengundurkan diri. Dan dari Golkar juga dia mengundurkan diri juga. Dia minta Jauhin Amali yang mimpin bersama Pak Abu Rizal Bakri, tapi Pak Agung Laksono nggak setuju. Nah, jadi itu kita minta gentleman. Kenapa? Karena dia itu tidak tertutup kemungkinan dan kita lihat saja ya. Kalau sampai misalnya kejaksaan itu tidak menetapkan padahal itu sudah memenuhi unsur, ya kita lihat aja nanti kejaksaan dipertaruhkan integritasnya. Artinya Erlangga nggak gentleman? Bukan. Kalau kejaksaan tidak menetapkan sebagai tersangka, ya, maka Kejaksaan Agung itu dipertaruhkan integritasnya, ya, kepercayaan masyarakat terhadap dia, dan apa namanya itu kan berbahaya ya. Jadi saya kira sebaiknya begini, jangan ada juga isu bahwa ini adalah kriminalisasi di bidang politik. Nggak ada. Jadi gini, kita itu harus berpikir kalau kita bilang ini kriminalisasi, nanti semua tokoh-tokoh partai politik, pimpinan partai politik yang kerja merebut kekuasaan, begitu dapat dia korupsi. Begitu diproses dia bilang, wah lu kriminalisasi gua. Nggak boleh dong. Jadi kalau memang ada masalah hukum, diproses secara hukum. Ya, kalau tidak ada ya dibebaskan, ya toh. Tidak ada gitu. Jadi kita ini yakin sekali bahwa dia ini akan ditetapkan sebagai tersangka. Oleh karena itu sebelum ditetapkan sebagai tersangka, kita minta dia mengundurkan diri secara gentleman. Nah, kalau dia mengundurkan diri itu jauh lebih cepat, murah dengan biaya yang ringan ya dan simple banget gitu ya. Saya dengan ini menyatakan mengundurkan diri. Ketimbang kita harus bikin munaslup, ya kan? Itu paling sederhana. Nah, tapi kalau misalnya jadi sebetulnya nggak perlu ada munaslup ya? Kalau dia ditetapkan sebagai munaslup tetap perlu, tetapi lain akibatnya. Jadi nanti, bukan agenda pergeseran yang disampaikan banyak pihak itu. Hanya pengesahan-pengesahan saja. Begitu. Jadi perlu ada rapat pleno, perlu ada ditetapkan Rapimnas, kemudian dibuatlah munaslup, tapi semua berjalan cepat, lancar,
mungkin 1, 2, 3 hari selesai. Tetapi kalau dia tidak mau melakukan itu, ini yang berbahaya, akan berkepanjangan, biayanya besar ya toh. Nah, jadi kita betul-betul begini, kita nggak punya persoalan secara pribadi dengan Pak Erlangga ya, mohon maaf, tidak ada persoalan. Tetapi dia sebagai simbol daripada partai, ketua umum itu jabatan simbol daripada partai, dipakai orang lain untuk menjatuhkan Golkar. Ya, dan juga bukan mustahil juga Golkar ini diobok-obok ke dalam karena partai lain, Golkar ini jadi partai gurem, semua suaranya diambil oleh partai lain. Ini juga kita harus antisipasi. Nah, tadi berkaitan dengan calon anggota legislatif yang disampaikan oleh Pak Erwin, kita juga sudah menganalisis dari Sabang sampai Merauke. Di Aceh berapa anggota DPR kita? Di Dapil 1, Dapil 2 dapat berapa? Terus kita lihat kemungkinannya bagaimana. Semua sudah kita lihat. Nah, di dalam survei itu bahwa kita dari 85 akan turun jadi 60. Tetapi kami udah punya target dari data yang ada. Dari sekarang 85, kami minimal 100 target kami. Kalau boleh sampai dengan 115 atau 120 maksimal. Itu semua sudah kami planning. Nah, jadi kalau misalnya bilang, loh Anda kan bukan pengurus DPP. Apa Anda tahu? Loh, saya nggak perlu jadi pengurus DPP untuk saya mengetahui itu semua. Karena saya ini saat ini ya sebagai wakil ketua umum Soksi yang adalah pendiri daripada Golkar yang aktif membicarakan, mendiskusikan, mengevaluasi semua program-program, dan kami di dalam setiap Munas, Rapimnas dan Munaslup diberi kesempatan untuk memberikan pandangan umum. Dan Golkar itu tinggal ditanya aja, semua anggota Golkar itu kalau nggak dia itu anggota Soksi, Kosgoro atau MKGR, hanya 3 itu aja ada. Tidak ada lagi di luar ini gitu kan. Dia boleh saja dari organisasi ekstra sebelumnya, misalnya dari organisasi HMI atau Gemen, dari mana dia begitu masuk ke Golkar, dia harus pilih masuk Soksi atau Kosgoro atau MKGR karena itu pendiri daripada Partai Golkar. Jadi kita juga sudah melakukan analisis berdasarkan data-data yang akurat yang ada di tangan kita. Jadi nggak main-main karena ini senior tadi kan saya katakan mantan menteri, mantan jaksa agung, mantan jenderal, mantan pengusaha zaman dulunya, HIPMI, Kadin, semua ada di kita. Dan itu juga duduk di Dewan Kehormatan Golkar, di Dewan Penasihat Golkar, di Dewan Pembina, di Dewan Pakar. Semuanya itu mereka di Golkar juga, di kami juga begitu. Jadi kita semata-mata hanya memikirkan Golkar tidak boleh itu hancur. Golkar ini harus bersatu dan harus menang dalam pemilihan akan datang. Begitu. Tapi Bang Erwin ada pembahasan nggak sih dengan Pak Ketum, apakah memang merasa bahwa Erlangga Hartarto ada kriminalisasi terhadap dirinya? Tapi sebelumnya saya mohon izin, boleh diturunkan sedikit karena mic-nya nggak kedengeran nih, saya dapat info dari atas. Ingin memperlihatkan warna kuning aja nih ya. Sorry nih. Jadi begini, prinsipnya Partai Golkar itu tadi yang saya katakan, ada forumnya. Ada forum di mana ketua-ketua DPD memberikan tadi pandangan umum. Disitulah intinya pada umumnya biasanya setiap daerah menyampaikan unek-uneknya atau menyampaikan perasaannya atau menyampaikan apa yang terjadi di daerahnya. Jadi ada forumnya, Rakernas, Rapimnas, ya. Jadi itu ada forumnya. Sehingga disitulah bisa secara resmi menyampaikan di dalam forum yang namanya Rakernas atau Rapimnas. Apakah keputusannya? Ada keputusan Rakernas, ada keputusan Rapimnas. Sehingga Partai Golkar dalam hal koalisi itu belum menentukan keputusan karena Ketua Umum masih mencari koalisi dan mencari momentum yang tepat dan yang akan dibawa lagi di Rapimnas untuk kemudian disahkan di Rapimnas ya. Kalau Rakernas kemarin sudah diselesai. Nah, sekarang dilanjutkan dengan Rakerda. Setiap DPD 1 dan DPD 2 itu melaksanakan Rakerda. Mengevaluasi lagi caleg-caleg itu, kemudian melakukan lagi simulasi caleg. Apakah calegnya ini perlu dirubah, dipindahkan ke dapil-dapil lain dan sebagainya. Jadi prosedur dan mekanisme partai berjalan. Yang saya heran kok ada isu-isu munaslup lah. Jadi kalau tadi Pak Lawrence katakan ini bahwa Pak Erlangga itu ingin menempuh jalur munaslup versi Pak Abu Rizal, di mana di situ Pak Abu Rizal ketua umumnya, Pak Idrus ke sekretarisnya. Jadi saya paham betul karena saya ketua panitia waktu itu munaslup Pak Abu Rizal di Bali, di mana Pak Abu Rizal sendiri yang mengantarkan munaslup itu. Jadi Pak Abu Rizal yang tidak ada yang rame-rame malah berkompetisi lah calon ketua umum pada saat itu. Jadi ada 2 jalur. Jalur di mana ketua umumnya kemudian berhalangan tetap, atau jalur di mana ketua umumnya
itu secara sukarela mengadakan munaslup. Atau jalur ketiga, 2/3 pemilik suara mengajukan munaslup. Yang mana pemilik suara Partai Golkar banyak. Nah, saya kira semua ormas dari Lawrence bilang dari Soksi sudah menyampaikan pandangan umum kemarin di Rakernas, dan semua DPD 1 sudah menyampaikan pandangan umum. Artinya tidak ada menurut saya hal-hal yang prinsip yang mengatakan bahwa esensi atau urgensi daripada ada pesta luar biasa seperti itu. Sekarang lagi konsentrasi di Pileg. Mungkin saya bisa tambahkan sedikit. Silakan. Memang kemarin itu Rakernas saya juga diundang sebagai ormas pendiri Soksi dan saya memberikan pandangan umum ya. Karena saya memberikan pandangan umum, saya tahu apa yang saya sampaikan. Jadi begini, Rakernas itu menurut anggaran dasar pasal 39 ayat 5A itu tugasnya itu mengevaluasi dan atau menyusun program. Ya, bukan keputusan politik. Keputusan politik itu ada di Munas dan atau Munaslup dan di Rapim. Di Raker itu hanya menyusun program kerja. Jadi karena itu kami tidak membicarakan mengenai keputusan politik, meskipun saya sampaikan di dalam pemandangan umum saya, kalaupun misalnya masih dianggap rahasia oleh Pak Erlangga mengenai koalisi, mengenai pencalon presiden, ya kita tunggu pada saatnya. Saya kemukakan, meskipun saya tahu bahwa itu bukan forumnya. Jadi kalau misalnya kawan-kawan bilang, semua yang dari pengurus DPP Golkar dengan DPD yang sekarang yang dibawa ke Pak Erlangga bilang bahwa karena sudah dibicarakan tidak ada masalah. Tapi sejauh ini 2/3 DPD Golkar keputusannya apa? Begini, kami sudah hubungin semua. Ya. Kami tidak perlu sebutkan siapa-siapa saja. Golkar tadi saya katakan sudah matang, sudah dewasa ya. Kalau nanti kita melakukan munaslup, saya yakin semua itu akan setuju. Karena memang kita itu bukan tipe organisasi yang berkelahi, pecah-pecahan, lempar-lempar kursi. Enggak, kita ini organisasi yang sudah matang, orangnya intelek, dan semuanya itu berpikir secara rasional, objektif, demi kepentingan partai. Jadi kalau nanti ini harus munaslup, saya yakin 100% tidak ada masalah, pasti semua mereka ikut. Karena kami juga sudah hubungin. Dan saya juga udah bilang dengan mereka, kalau you dukung, you dapat reward. Tapi kalau you tidak dukung, you dapat punishment. Apa itu punishment? You diganti, pasti. Gitu. Jadi kita juga, tapi kita nggak mau itu semua. Kita ingin semua kita pikirkan partai kita. Kemudian kita juga hanya mengganti ketua umum, bukan mengganti yang lain-lain, bukan karena ketua umumnya tersangka. Ya udah kita ganti ketua umumnya aja, yang lainnya sudah tetap pada tempatnya. Caleg-caleg kita akan putuskan nomor urutnya semua. Jadi kita nggak mengganggu siapapun, kecuali ketua umum kita minta mengundurkan diri atau dimundurkan, itu aja. Ini mengingat waktu kita terbatas untuk diskusi sore hari ini, saya mungkin juga harus bertanya. Ini kan dampak dari munaslup, isu gejolak yang terjadi di Partai Golkar hari ini adalah elektabilitas ya, yang mungkin tidak signifikan terlihatnya antara Erlangga Hartarto dan juga Partai Golkar sendiri. Jadi upaya apa yang kemudian akan dilakukan? Saya harus tanya satu-satu. Jadi Partai Golkar tidak pernah terganggu dengan isu ini. Gitu. Kita on the track aja. Apa yang sudah kita lakukan, seperti saya di bidang penggalangan strategis, kita tetap fokus terhadap yang namanya dapil strategis, di mana Partai Golkar bisa tambah kursi, di mana Golkar harus bertahan seperti Pak Lawrence di Aceh, itu daerah resiko, bisa kehilangan kursi Partai Golkar di Aceh 2, pokoknya. Sehingga kita harus berpikir bagaimana menjaga jangan sampai Golkar kehilangan kursi, gitu. Jadi kita tetap jalan sesuai dengan rencana. Kalau soal elektabilitas lembaga survei kan, yang disurvei 1.200, yang ditanya juga 1.200. Kemudian itu persepsi publik, yang nyoblos partai ya, bukan nyoblos caleg. Karena pemilu itu ada 2 yang dicoblos, dicoblos partainya, dicoblos calegnya. Jadi memang dari dulu pemilu Golkar selalu dikatakan elektabilitas rendah. Pada saat pemilu, strateginya apa, Bang? Pada saat pemilu kita nomor 2 terus, ya, walaupun kursinya turun, tapi tetap nomor 2. Jadi strateginya adalah memilih caleg yang benar. Ya, jadi saya kira caleg-caleg kita Partai Golkar sekarang ini sedang turun ke lapangan ke rakyat. Nah makanya saya minta, jadi, kalau fokusnya adalah memperkuat basis caleg dulu ya. Iya, makanya sekarang kan banyak tokoh-tokoh Golkar yang bicara bahwa prihatin. Makanya saya berharap bahwa yang prihatin itu turun ke lapangan. Teman-teman butuh uluran tangan juga nih. Dari tokoh-tokoh nih, Pak Luhut, ini Bahlil umpamanya, Pak Idrus. Ya turun ke lapangan di mana bisa memberikan bantuan, pemikiran, bantuan logistiknya, dan sebagainya. Jadi kita tidak berwacana di publik, tetapi kita berwacana di rakyat. Karena tadi Pak Lawrence bilang, setiap 1 minggu
Partai Golkar ada di bawah. Nah itulah sebenarnya Partai Golkar. Tetapi kalau bagi Partai Golkar, isu seperti gini ini biasa. Tidak ada yang dipecat. Pak Lawrence boleh bicara. Tidak dipecat sebagai anggota Partai Golkar. Karena Pak Lawrence punya hak sebagai anggota Golkar gitu. Beda dengan partai lain. Kalau sudah ngomong begini besok dipecat. Besok udah hilang. Nggak boleh ada perbedaan pandangan ya. Iya. Jadi kalau Partai Golkar itulah hebatnya. Kita boleh berbeda pandangan. Tapi tidak ada yang baper. Karena ada mekanisme Mahkamah Partai, ada mekanismenya, ada Dewan Etik. Jadi kayak begini, makanya selalu saya bilang Golkar ini partai terbuka. Oke. Pak Lawrence mungkin singkat. Ya, jadi terus terang sebagaimana tadi saya sampaikan, bahwa karena kasusnya Pak Erlangga, kami hanya mengimbau kepada Pak Erlangga untuk secara dewasa menyatakan mengundurkan diri, kemudian menyerahkan kepemimpinan berikutnya melalui rapat pleno, ya, kemudian Rapimnas dan Munaslup, supaya partai ini kita bangun dengan baik dan besar, dan kita ingin menang di pemilu yang akan datang. Dan percayalah, kami pun akan bantu Pak Erlangga juga. Jadi jangan Pak Erlangga kira kita akan menjerumuskan, tidak ada pikiran itu sama sekali dalam diri kami. Jadi kalau saja Pak Erlangga melakukan itu, kami komit juga untuk bantu Pak Erlangga sebagai kader kita, sebagai mantan ketua umum. Tidak akan kita jerumuskan, karena kita juga nggak mau dia itu masuk dalam urusan yang sedemikian parah. Kemudian kita tinggalkan begitu saja. Saya ini ketua bidang, terakhir jabatan saya ketua bidang hukum dan ketua mahkamah partai Golkar. Jadi saya tahu betul mulai dari tahun 84 Pak Sudarmono ketua umum, saya sudah di DPP Golkar. Ya, Pak Akbar Tanjung, saya di situ ketua bidang hukum dan HAM, ya, karena bersama Pak Bang Auli Rahman, ya, karena Pak Marzuki Darusman yang adalah ketuanya diangkat jadi Jaksa Agung oleh Gus Dur. Nah, jadi saya tahu betul bahwa kita itu kalau sesama anggota pasti kita perhatikan, kita bantu sekuat semampu kita gitu ya. Jadi hanya itu saja kita minta, supaya partai ini bisa kita benahi, kita bangun dengan baik sehingga kita menang dalam pemilu 2024 tahun depan ini. Itu saja. Oke, ini suara yang berbeda jelas sangat terdengar di CNN Indonesia kali ini ya, tapi memang ini menandakan bahwa kedewasaan partai politik, kedewasaan Partai Golkar. Ya, dalam berpolitik ini juga sedang diuji. Kita lihat nanti seperti apa sikap Partai Golkar dalam kontestasi pemilu 2024. Bapak-bapak, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami hari ini. Ada politisi senior Partai Golkar, Lawrence Siburian, dan juga Waketum Partai Golkar, Erwin Aksa. Terima kasih, salam sehat. Terima kasih. Terima kasih. Sehat ya. Terima kasih. Salam sehat.